Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang dibacakan langsung oleh Bapak Proklamator Indonesia atau Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, dan didampingi oleh wakilnya yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta, tepatnya di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat pada pukul 10 pagi hari. Dahulu kala, Indonesia dijajah negeri Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Setelah itu, negara kita dijajah oleh negeri Jepang selama 3,5 tahun. Masya Allah, maka bersyukurlah kita hidup di zaman saat negara kita sudah merdeka. Coba bayangkan jika kita hidup di masa penjajahan waktu itu. Alangkah sedihnya nasib kita. Negara Indonesia kaya akan sumber daya alam, terutama minyak bumi, gas, hingga logam mahal seperti emas, perak, tembaga, nikel, timah, dan batu bara. Maka dari itu, Jepang ingin menguasai negara kita. Jepang menerapkan sistem kerja paksa Romusa. Sistem ini tidak manusiawi dan menyebabkan banyak korban meninggal dunia. Rakyat semakin menderita karena perampasan hasil bumi dan sumber pangan rakyat. Sejarah kemerdekaan Indonesia ditempuh melalui perjuangan panjang rakyat dan tokoh dalam melawan penjajahan. Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil pemberian dari penjajah, tapi diperjuangkan dengan segenap tumpah darah. Perjuangan kemerdekaan ini bermula setelah kota Hiroshima di Jepang dijatuhi bom atom oleh tentara sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa tersebut, pada tanggal 7 Agustus, PPKI mempertegas keinginan untuk segera mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom yang kedua kalinya di kota Nagasaki, Jepang. Pada tanggal 9 Agustus, Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Widyodiningrat dipanggil oleh Marsekal Terauchi ke Dalat, Saigon, Vietnam. Pada tanggal 12 Agustus, Marsekal menegaskan bahwa Jepang akan menyerahkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Sultan Syahrir mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Lalu terjadi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan di Indonesia waktu itu. Golongan muda mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Tapi Insinyur Soekarno ingin meminta pendapat PPKI terlebih dahulu. Tepat dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur
dibawa oleh golongan muda ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno-Hatta tidak terpengaruh oleh golongan tua dalam keyakinannya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Malam harinya pada tanggal 16 Agustus, Soekarno-Hatta, Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maida dan disaksikan 3 golongan muda yaitu B.M. Diah, Sudiro, dan Sayuti Melik. Naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus, pada mulanya rencana pembacaan proklamasi dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun terkait keamanan, akhirnya diselenggarakan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat pada pukul 10 pagi. Kemudian disambung dengan pidato Soekarno dan sambutan dari Suwiryo dan Muwardi yang waktu itu menjabat sebagai wali kota. Setelah itu dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Yang menjahit bendera merah putih adalah Fatmawati, istri dari Soekarno. Bendera tersebut dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud. Pengibaran bendera diiringi lagu Indonesia Raya. Yang menciptakan lagu Indonesia Raya adalah W.R. Supratman. Kemudian lagu Indonesia Raya dijadikan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI menetapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia resmi menjadi sebuah negara yang merdeka dan menjadi hari ditetapkannya Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden.